Selamat pagi warga SMP Saverius 4 Bandar Lampung. Pada hari ini kita kedatangan tamu nih dari Polsek Sukarame yang pada upacara kali ini akan menyampaikan amanat dengan tema Kenakalan Remaja. Pada hari Senin, tanggal 3 April tahun 2023 siap dimulai. Masing-masing ketua kelas menyiapkan barisannya lalu diistirahatkan. Tegak, gerak. Lapor paduan suara siap. Tiba di tempat upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak. Nika Cipta, mulai. Damai seluruh angkasa raya.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, sebelumnya saya mohon maaf dengan adik-adik sekalian, Bapak, Ibu, dan Guru, karena ini seharusnya Bapak Kapolsek atau Kadit Bimas, tapi ini kita wakilkan karena berhalangan. Yang saya hormati Kepala Sekolah Sapirius 4 Bandar Lampung, beserta Bapak Ibu Dewan Guru, serta siswa-siswi SMP Sapirius Bandar Lampung yang saya cintai dan saya banggakan. Saya akan menyampaikan amanat dari Bapak Kapolresta Bandar Lampung, Ino Haryanto, Komisaris Besar Polisi. Adik-adikku pelajar sekalian, sekolah merupakan salah satu tempat kita mencari ilmu, mulai dari ilmu pengetahuan, keterampilan hingga etika kepada guru maupun kepada sesama teman. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan saat mengenyam di bangku sekolah seperti saat ini, sehingga lingkungan sekolah haruslah optimal untuk kita semua dalam menimba ilmu. Lingkungan yang baik bukan hanya dibuat oleh usaha atau upaya guru dan seluruh staf. Lingkungan yang baik bukan hanya untuk kalangan siswa tertentu, namun lingkungan yang baik merupakan upaya dan kerjasama kita semua, serta diperuntukkan bagi kita semua. Saat ini tentu kita tidak asing dengan kata kenakalan remaja. Apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja adalah perilaku negatif yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut dapat merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Penyebabnya bermacam-macam. Dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti lingkungan keluarga, pergaulan, dan masalah psikologis. Ya, ini masalah psikologis kita sering dengar.
beberapa masalah seperti anak sekarang ini mudah saling membuli. Nah, ini membuli tidak boleh ya, tidak boleh terjadi ya, saling membuli tidak boleh terjadi. Tapi kita juga harus menjadi siswa pribadi yang kuat ya. Jadi jangan mudah dibully. Jangan apa kalau bahasa sekarang baperan ya. Ya jangan baperan. Ya. Membuli tidak boleh, tapi usahakan diri kita kuat dari bulian itu ya. Jadi jangan baperan. Ada kawan bully-bully, anggap saja angin lewat ya. Kemudian penyebab lain adalah ketidakmampuan orang tua dalam memberikan pendidikan yang baik, pergaulan dengan teman yang salah, dan masalah depresi, kecemasan bisa memicu terjadinya kenakalan remaja. Ya, ada istilah bergaul dengan siapa aja boleh, itu benar. Tapi kalau sekiranya kita bergaul dengan lingkungan yang membawa kita ke arah negatif, lebih baik ditinggalkan. Kalau ada bergaul dengan temannya arah tidak baik, beritahu, ajak ke arah yang positif. Kalau tidak mau, tinggalkan. Ya. Kemudian dari keluarga, pengawasan dari orang tua. Kenakalan remaja dapat memberikan dampak negatif bagi diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Ada beberapa contoh saat ini. Satu, masalah kenakalan penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana kita ketahui, efek dari narkoba jelas merusak. Jangankan untuk sekolah, kalau sudah menggunakan narkoba, jangankan untuk sekolah, ya, keinginan untuk hidup saja sudah tidak ada. Merusak otak, jantung, ginjal, bahkan ada yang kena penyakit HIV. Ya, ini yang perlu kita waspadai. Jadi kalau ada sekarang kawan yang ngajak arah ke sana dengan alasan apa, tren, jadi itu bukan tren, ya, itu adalah musuh kita. Selain dapat merusak, narkoba juga sudah jelas sanksinya. Ada undang-undang yang mengatur, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jelas ancaman hukumnya, ancaman mulai minimal 4 tahun sampai dengan hukuman mati, ya. Dan ini bukan untuk adik-adik saja, termasuk saya, ya, karena narkoba menyerang tanpa melihat latar belakangnya, siapa dan dari mana, siapapun bisa kena. Nah, kemudian ini selanjutnya merokok. Ada yang sudah merokok? Merokok memang tidak dilarang, tapi sudah jelas diingatkan bahwa merokok merusak kesehatan, ya. Nah, ini sekali lagi jangan ada yang alasan karena diajak kawan, nih nggak ngerokok nggak keren ini, ya, nggak ngerokok nggak tren, ya. Itu bukan tren, tinggalkan. Kalau yang sudah belajar merokok, berhenti, ya kan? Jangan sampai nanti kecanduan terus, karena ada narkoba yang cara pakainya sama dengan merokok. Dibohongin katanya rokok, nggak taunya tembakau gorila. Namanya sudah tembakau gorila, jelek kita jadi gorila nanti, ya. Mau jadi gorila, ya. Jadi itu yang sejenisnya rokok, gorila, tembakau gorila, dan ganja, ya, harus kita hindari. Jangan mau diajak-ajak dengan alasan tren katanya, nggak gaul. Tapi kalau sudah kena, resikonya bisa gila, meninggal, yang sudah pasti masuk penjara. Kita hindarkan ngerokok, ya. Nah, ini yang kemudian
Yang ketiga ini sudah banyak terjadi, bahkan saat ini umat muslim sedang melaksanakan ibadah puasa. Tapi sebelum ini sudah terjadi tawuran. Terakhir yang kita dengar lihat di YouTube ya, di Raden Intan di Sogo ya. Nah, itu jarinya putus. Ya itu. Jarinya putus. Ini kalau sudah jadi korban ini, ya dia korban, dia pelaku. Karena tawuran itu melibatkan dua kelompok atau lebih kan. Nah ini, dia pelaku akhirnya jadi korban. Kalau tangannya sudah putus, susah kerja itu. Ya, sekolah, aktivitas sudah susah. Kalau ada yang mau jadi tentara, polisi, sudah nggak bisa. Gigi ompong aja udah nggak bisa, apalagi kalau jarinya putus. Ini disebabkan dengan penyalahgunaan medsos, ya. Ada yang punya medsos? Apa medsos? Nah, apa aja tuh? Kira-kira sekarang ini lagi tren apa itu? TikTok. Ada yang chat IG ya, Instagram ya. Jadi begini, ini ada kelompok ya yang mengupload kegiatan negatifnya secara live di Instagram ya. Mereka perang, mereka live, mereka serang orang, mereka live ya. Ini ada tantangan melalui medsos tadi. Saya harap kita jangan terbawa dengan gaya-gaya medsos semacam itu. Silakan yang kreatif, yang positif ya. Ini tawuran terjadi ini. Memasuki bulan Ramadan ini sudah mulai ya. Ini lucu lagi, perangnya perang sarung ya. Sarung itu memang bagus kalau semua nggak ini kan buntel, bahkan ada yang merasa tidak puas supaya keras dimasukin, udah tahu tuh, masukin batu. Kalau kena pala rasanya ya seperti itu. Ini sama, awalnya hanya bercanda nih sarung, bercanda tapi akhirnya beneran lukanya. Mainnya bercanda tapi lukanya beneran. Semoga kita tidak terlibat dalam hal-hal negatif seperti yang demikian, dari mulai narkoba, kemudian tawuran, merokok ya, balap liar. Ada yang ikut banyak balap liar nggak? Ini sering terjadi juga ini. Kita tiap malam Sabtu, malam Minggu sama Pak Supena itu, Pak Babit itu ngubarin balap liar. Nah ini jelas-jelas jalan raya digunakan oleh banyak orang, dia tutup, dia pakai untuk balapan. Ini kan membahayakan pengguna jalan lain dan juga membahayakan bagi dirinya sendiri. Tidak pakai helm, motornya nggak jelas dengan suara yang brong-brong itu, dia balapan. Yang istirahat malam orang terganggu. Ya kalau dia selamat, kalau dia sampai trotoar, ya selesai. Nah ini jelas pelanggaran lalu lintas. Biar jalan orang banyak dipakai dia buat balapan liar. Ada yang pernah lihat balapan liar? Pernah nonton? Itu banyak ditangkap, Pak. Saya cuma nonton, Pak. Ya, ada yang nonton nggak? Jangan ya. Ini juga sangat membahayakan bagi diri kita. Dan jelas ada sanksi hukum. Karena itu melanggar Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Dari kesekian pelanggaran-pelanggaran tadi yang dilakukan oleh anak remaja. Kenapa remaja ini mudah apa? Dirayu-rayu ya.
dengan alasan tadi tren tidak gaul dan lain sebagainya. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan yang sedemikian. Kemudian untuk mengatasi kenakalan remaja dapat dilakukan dengan cara pencegahan rehabilitas. Rehabilitas ini biasanya dilakukan untuk para penyalahguna narkoba dan juga bagi anak-anak yang terlibat dengan hukum. Jadi jangan berpikir kalau anak-anak ini nggak bisa diproses hukum. Bisa, ya bisa, tapi ada ketentuannya, ya kan? Bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di hari yang cerah, kami bisa melaksanakan upacara bendera. Bapa, secara khusus kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Jauhkanlah bangsa kami dari malapetaka, bencana, pertikaian, serta perpecahan. Dan persatukanlah pula kami agar menjadi bangsa yang kuat. Kami juga berdoa bagi para pemimpin negara Indonesia ya Bapa. Serius 4 tercinta ini ya Bapa. Semoga sekolah ini semakin berkembang, eksis, dan bisa terus berkarya, sehingga semakin menjadi berkat bagi para orang tua yang mempercayakan putra-putrinya di sini. Dan kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Guru yang senantiasa selalu mendampingi kami dalam belajar. Kiranya Kau berikan mereka kesehatan, rezeki yang melimpah, kebijaksanaan, dan kesabaran dalam menghadapi kami. Dan akhirnya ya Bapa, kami berdoa bagi semua yang berkumpul di sini. Dampingilah kami dalam menjalani hari-hari ini, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik guna masa depan kami. Semua doa ini kami haturkan dengan pengantaraan putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Di dalam kejuaraan renang, ini ada teman kita, namanya Putu Arya Fajar Satya, kelas 9A. Silakan maju ke depan, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, pada tanggal 16 sampai dengan 18 Maret kemarin, Putu Arya mengikuti kejuaraan lomba yang diselenggarakan oleh Persatuan Renang Seluruh Indonesia, Lampung Swimming Championship and Fun Swimming 2023. Dan luar biasa, Putu Arya mendapatkan juara 1. Minta tolong untuk dokumentasi. Oh iya, sudah ada ya. Pimpin upacara menyiapkan barisan. Dewan Guru meninggalkan. Dipimpin oleh ketua kelas yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, ketua kelas membubarkan barisannya masing-masing.